berkata kepadaku Nabi, wahai Ali, idza kunta sha'iman fi syahri Ramadan faqul ba'da iftarika. Maka jika kamu dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan dan kamu berdoa di saat berbuka, apa doanya? Allahumma laka sumtu wa alaika tawakkaltu wa ala rizqika aftartu tuktabu laka mithla man kana sha'iman min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'a. Di sini ada tambahan, ditulis amal-amalnya sepenuhnya. Yang jelas poin pendalilannya adzkar di sini, Allahumma lakasumtu wa alaika tawakkaltu wa ala rizqika aftartu. Maka persis dengan hadis Anas, hadis Ibnu Abbas yang sebelumnya. Maka hadis ini pun diriwayatkan oleh Al-Harits di musnadnya dan sanadnya dhaifun jiddan. Yang mana penyakitnya adalah pertama Abdurrahim ibnu Waqid Al-Khurasani, berkata Al-Khatib Al-Baghdadi fi hadithihi gharaib wa manakir, li'annaha yarwi ani du'afa wal majahil. Periwayatannya itu selalu berkesendirian. Siapa tadi? Abdurrahman ibnu Waqid. Ini ilah yang pertama. Ilah yang kedua As-Sirri ibnu Khalid majhul. Dikatakan oleh Imam Ad-Dahabi la yu'raf di kitab Al-Mizan. Dan yang ketiga Hammad yang ada di dalam sanad ini. Dan Hammad ibnu Amr huwa an-Nasibi, telah dikatakan oleh Imam An-Nasai matrukul hadis. Dia adalah hadis yang dibuang ke tong sampah. Berkata Abu Hatim juga mungkarul hadis, dhaiful hadis jiddan. Berkata Abu Hatim, dia selalu berkesendirian, hadis-hadisnya aneh, dan dia dhaif sekali, dhaif jiddan. Berkata Abu Zur'ah wahyul hadis. Maka kalimat wahyul hadis ibarah dari Abu Zur'ah, maknanya dia itu hadisnya itu dibuang. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in laisa bisyai, dan lafaz laisa bisyai pun maknanya tidak ada apa-apanya sama sekali. Dan lebih parah dari itu berkata Ibnu Hibban yada'ul hadis wada'an ala siqat, bahwa dia adalah pemalsu hadis dan memalsu dari rawi-rawi yang siqat. Maka hadis ini disebutkan oleh Al-Busiri di Ithaful Khairah Al-Mahrah, hadhihi isnad musalsal bidu'afa. Hadis ini rantaian dari rawi-rawi yang sangat dhaif atau rawi-rawi yang dhaif. Maka 3 riwayat dari Ibnu Abbas, dari Anas, dari Ali, maka tidak bisa terangkat kepada derajat hasan li ghairih, apalagi sahih, karena semuanya pemalsu hadis dan matruk. Kemudian di sana masih ada jalan yang lain yang butuh lebih jeli pembahasannya, karena seakan-akan lafaz-lafaznya di sini tidak dhaif jiddan. Pertama, datang dari Sunan Abi Daud rahimahullah, haddatsana Musaddad haddatsana Husaim an Husain an Mu'adz bin Zahrah annahu balaghahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana idza aftara qala Allahumma lakasumtu wa ala rizqika aftartu. Maka sanad ini barakallahu fikum lebih baik dari yang lain yang meskipun dhaif. Karena hadis ini dhaif tetapi bisa terangkat dengan riwayat yang lain. Kenapa? Karena dhaifnya ringan. Pertama, Mu'adz ibnu Zahrah, bahwa dia rawi yang majhul, tidak diketahui kedudukannya sampai Al-Hafidz di Takrib mengatakan makbul. Maka orang ini
majhulul hal, tidak diketahui. Dan yang kedua, dia Mu'adz ibnu Zahrah selain majhul, seorang tabi'i, bukan dari sahabi. Dan di sini dia mengatakan dari Nabi, maka di sini dia mursal. Berkata Mu'adz ibnu Zahrah, annahu balaghahu anna nabiyya qala, Nabi berkata, padahal dia tabi'i, tidak mendengar ucapan Nabi. Maka sanad ini pun dhaif, namun di sini lebih ringan dari yang lainnya. Kemudian penulis memasukkan juga hadis yang datang dari Abi Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, hadatsana Muhammad ibnu Fudail an Husain an Abi Hurairah, Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Dan hadis dari Mu'adz yang diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dan Ibnu Syajar di kitabnya Al-Amali, dari jalan Sufyan an Husain ibni Abdurrahman an rajulin an Mu'adz ibni Jabal, bahwa Nabi dulu berkata, idza aftara alhamdulillahilladzi a'ani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Maka dua hadis yang terakhir ini, bagaimana keadaannya? Apakah bisa menaikkan derajat menjadi hasan? Maka kita katakan manal tafid ala hadihi riwayat ats-tsalatsah li'anna fiha ma la yatma'inul qalb ilaih. Kita tidak menoleh kepada tiga periwayatan hadis ini karena hadis ini tidak membuat ketentraman di dalam hati. Karena jika kita kembali kepada madarul hadis dari tiga hadis yang mursal dan hadis Abi Hurairah dan juga hadis Mu'adz ibni Jabal, tabayyana bi anna Husaina ibna Abdurrahman wa huwa as-Sulami qad ukhtulifa fihi. Maka jika kita rujuk semua dari sanad-sanadnya kembali kepada Husain yang meriwayatkan dari Mu'adz ibnu Zahrah dari Husain yang mursal, dan yang meriwayatkan dari Abi Hurairah juga di sanadnya ada Husain dari Abi Hurairah, dan yang meriwayatkan dari Mu'adz ibnu Jabal juga bertumpu sanadnya kepada Husain dari rajul dari Mu'adz ibni Jabal. Maka bisa digambar oleh antum bagaimana tiga sanad yang terakhir tadi dari Mu'adz ibnu Zahrah dan dari dari Abi Hurairah dan dari Mu'adz ibnu Jabal, semuanya sanadnya bertumpu kepada Husain, madarul hadisnya kepada Husain. Maka terjadi khilaf dari murid-muridnya Husain. Maka madarul hadis kepada Husain ibni Abdurrahman wa huwa as-Sulami qad ikhtalafa fihi farawa Husain ibnu Bashir dari Husain dari Mu'adz ibnu Zahrah mursal di hadis tadi yang mursal, dan diriwayatkan Sufyan ats-Tsauri dari Husain an rajulin an Mu'adz ibni Zahrah mursal, dan diriwayatkan Muhammad ibnu Fudail ibnu Ghazwan dan dia saduq dari Husain dari Abi Hurairah. Maka diganti dari Husain dari Abi Hurairah, bukan dari Mu'adz ibnu Zahrah. Dan diriwayatkan Sufyan ats-Tsauri an rajulin an Mu'adz ibni Jabal. Maka bagaimana dengan tiga periwayatan yang semuanya bertumpu kepada Husain, yang menghasilkan pertama hadis Mu'adz ibnu Zahrah yang mursal, kedua dari Abi Hurairah, ketiga dari Mu'adz ibnu Jabal? Maka jawabnya bahwa haula as-siqat wahum ibnu Fudail wa Husaim
wa Tsauri la nasuqu fi riwayatihim syai'an minal ghaflah aul wahm. Maka murid-muridnya Husain seperti Sufyan dan Husaim ibnu Basir dan Sufyan Ats-Tsauri dan Muhammad ibnu Fudail, mereka semuanya thiqat. Walakin akan tetapi kembali di sini ittirab mimman ba'dahum wa huwa Husain atau mimman qablahum, sebelum dari dia, yakni gurunya. Siapa? Husain ibni Abdurrahman. Karena Husain meskipun telah ditautsik oleh para ulama, namun telah datang jarah dari ulama dari hafalannya, dan dia dari rawi yang dilempar oleh para ulama dengan al-ikhtilat, maknanya rawi yang pikun. Maka berkata Abu Hatim, siqatun fil hadis wa fi akhiri umrihi sa'a hifdhihi. Dia rawi yang siqah waktu mudanya, namun setelah dia tua pikun, buruk hafalannya. Dan orang-orang yang pikun seharusnya dia itu ditutupi untuk tidak meriwayatkan hadis, karena akan merusak hadisnya yang lalu. Maka seseorang di saat mudanya dia meriwayatkan hadis, cerdas, berakal. Kemudian setelah mulai tua meriwayatkan hadis dan salahnya banyak karena pikun. Orang-orang yang pikun, bahkan seperti orang-orang tua kita yang sudah pikun, nenek dan sebagainya, sholat 5 waktu kapan dia mau. Sholat waktu duha, sholat duhur. Setelah adzan duhur dibangunkan, nek sholat, udah tadi sholat duha, enggak, tadi sholat duhur. Ya sudah, akhirnya sholat-sholat yang harusnya ditentukan waktunya, seperti Allah berfirman, inna sholata kanat alal mu'minin kitaban mauquta. Karena dia pikun, maka dia melaksanakan sholat semaunya, karena hafalannya hilang. Dipikirnya sudah duhur padahal baru duha, dipikirnya sudah maghrib atau asar padahal masih duhur. Seperti itu. Maka rawi ini barakallahu fikum Husain yang di sini menyebabkan hadis ini kembali kepada 3. Pertama dari riwayat mursal Mu'ad ibnu Zahrah, kedua dari Abi Hurairah, ketiga dari Mu'ad ibnu Jabal. Maka dikarenakan ternyata rawi yang ikhtilat tadi, yang pikun tadi. Maka Imam Ahmad pun telah berkata, aku mendengar dari Yazid ibnu Harun, talabtul haditha wa Husain hayyun kana yaqra alaihi wa kana qad nasiya wa qala ikhtalata. Bahwa Husain dulu dalam keadaan lupa dan dalam keadaan pikun, dan dia meriwayatkan hadis. Dan berkata An-Nasai, taghayyara, maka telah pikun dan berubah dari hafalannya, yang tadinya thiqat waktu dia muda, sekarang dia tua menjadi pikun. Dan begitupun Ibnu Ma'in mengatakan Husain dan Atha ibnu Sa'ib sama-sama ikhtilat, menyifatkan 2 rawi, diantaranya Husain dan Atha ibnu Sa'ib, dan poin pendalilannya Husain ibni Abdurrahman di sini adalah rawi yang mukhtalit, yang pikun dan dibiarkan meriwayatkan hadis. Maka berkata Al-Hafidz juga, siqatun taghayyara hifdhahu. Maka dari ilah penyakit yang disebutkan oleh para ulama, seorang rawi yang tadinya cerdas di waktu dia muda, maka seharusnya anak-anaknya melihat, ini bapak kita nih udah pikun, bahkan meriwayatkan hadis bengong, kemudian berkata hadatsana seperti itu. Itu harusnya dihijabi,
Semua orang yang datang yang menuntut hadis kepada dia, jangan.